Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jamaah Al-Ikhlas yang insya Allah pagi ini sama-sama kita mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan dan juga usia untuk bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, kita masih melanjutkan dari kitab Prinsip Dasar Islam. Hal-hal yang insya Allah perlu kita ketahui, perlu kita dalami tentang agama kita ini. Agama yang menurut Al-Maidah ayat 3 telah Allah ridhoi sebagai agama bagi kita. Agama yang disampaikan oleh Nabi yang diutus terakhir kalinya, yaitu sekitar 14-15 abad yang lalu, yang itu akan berlaku sampai akhir zaman nantinya. Jadi tidak akan ada lagi Nabi yang turun atau Rasul yang turun dan membawa ajaran agama yang berbeda. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai pada pengertian iman dan Islam, gitu ya. Jadi apa itu pengertian iman dan Islam ketika itu disandingkan atau ketika diucapkan sendiri-sendiri. Ketika diucapkan sendiri-sendiri, maka Islam mencakup seluruh agama ini, yaitu baik usul atau pokok maupun furu maupun atau cabang-cabang. Jadi ketika menyebut kata Islam itu mencakup seluruh perbuatan jasmaniyah seperti sholat ya, dan juga kegiatan ruhaniyah yaitu keimanan atau keyakinan kita. Jadi mencakup seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Kemudian kita juga sudah mengupas Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu kita lanjutkan
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Minal khosirin. Jadi tidak perlu lagi mencari agama yang lain. Pertama, agama yang diridhoi Allah sudah jelas, yaitu Islam, dan sudah ditegaskan dalam Ali Imran 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan kita justru malah akan masuk kepada orang-orang yang merugi. Maka pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas bahwa kita harus bersyukur bahwa karunia, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan pada kita adalah Islam dan Sunnah. Ya, diberikan hidayah Islam, diberikan pemahaman kepada kita tentang Islam, dan dimudahkan langkah-langkah kita dalam menjalankan ibadah. Itulah hal yang harus kita syukuri. Ketika satu hari dimudahkan langkah kita menuju masjid, itulah yang harus kita syukuri. Memudahkan langkah kita untuk sholat berjamaah, untuk membaca Quran, itu yang harus kita syukuri. Karena mungkin bagi beberapa orang lain hal itu sangat berat, sangat mahal, tidak tergerak hatinya ketika azan dan lain-lain. Jadi kita akan mendalami apa itu pengertian Islam. Jadi kalau kita ditanya apa itu Islam, nah menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, Islam adalah al-islamu al-istilamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bi'ittaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Jadi apa itu Islam? Islam adalah berserah diri kepada Allah. Ya, kita menyadari kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya. Dari mana kita bisa berserah diri hari ini? Karena seluruh ruh kita sebelum diciptakan jasad kita, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, itu telah bersaksi bahwa Allah adalah yang menciptakan kita. Pada peristiwa semua ruh dikumpulkan dan Allah berfirman, alastu birabbikum, kepada seluruh ruh, dan ruh kita pada waktu itu telah menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi kita semua, ruh kita semua sudah bersaksi bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai konsekuensinya kita berserah diri kepada yang menciptakan kita dengan mentauhidkannya. Nah, artinya tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Allah kami beribadah dan meminta pertolongan. Maka konsekuensinya takut juga hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ya. Jadi mentauhidkan Allah. Lalu tunduk dan patuh. Nah, tunduk dan patuh utamanya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu berlepas diri dari perbuatan syirik, ya. Syirik karena menyembah kepada selain Allah, dan juga para pelakunya, ya. Jadi kepada pelaku kesyirikan kita tidak berteman akrab, ya. Kita berlepas diri, ya, karena
Jangan sampai kita terpengaruh, ya. Kan Rasul memberikan perumpamaan bahwa kita bisa sangat terpengaruh oleh lingkungan atau teman-teman di sekitar kita. Barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, nah itu kita bisa beli minyak wanginya, atau kita bisa terpapar atau terkena wangi-wangian dari minyak wangi tersebut. Namun barang siapa yang berteman dengan pandai besi, ya, mereka yang bekerja dengan bara api, memukul-mukul besi, kita bisa terkena bara apinya. Jadi tergantung kepada siapa kita dekat, bertukar pikiran, ya, bertukar gagasan, dekat. Kita menjauhkan diri, ya. Jadi bukan tidak boleh berteman, tapi menjauhkan diri, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Nah, kemudian kata Islam ketika disandingkan dengan kata iman, jadi ada kata iman dan Islam, maka Islam mengandung makna ibadah yang badaniyah atau jasadiyah, ya, yaitu amal-amal lahiriah. Jadi ketika disebutkan iman dan Islam, maka iman mengandung makna keyakinan, Islam mengandung makna amal-amal lahiriah. Jadi lengkap, iman dan Islam, ya. Iman adalah keyakinan kepada Allah, ya, keyakinan adanya hari akhir, keyakinan adanya malaikat dan lain-lain. Islam, amal-amal lahiriah kita, puasa, ya, sholat, sodakoh, ya, amal-amal lahiriah. Di iman dan Islam lengkap. Kita melakukan sholat karena iman, karena keyakinan kepada Allah, karena keyakinan akan adanya hari penghisaban, misalnya gitu, ya. Jadi lengkap. Tapi kalau disebutkan sendiri itu sudah mencakup semuanya. Jadi setiap mukmin adalah muslim. Namun tidak setiap muslim adalah mukmin. Karena belum tentu dengan disertai dengan keyakinan. Ya kan, di zaman Rasul itu sebagian orang-orang penduduk Mekah itu suka ikut sholat, kan begitu, ya. Tapi padahal tidak ada keyakinan bahwa Muhammad itu adalah Rasul, ya. Ikut-ikutan aja doang. Tidak ada keyakinan bahwa akan ada hari akhir, gitu, ya. Ikut sholat, gitu, ya. Jadi harus lengkap nih, kita paket komplit Islam dan iman. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, ya. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah telah tunduk, atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Gitu, ya. Jadi ada amal badan, ada amal hati, ya. Dan iman ini tidak tetap, ya. Iman ini naik turun, gitu, ya. Iman ini naik turun. Kadang keimanan sangat tinggi, kadang keimanan sedang sangat rendah. Kadang bergantung penuh kepada Allah, kadang tidak bergantung penuh pada Allah. Bergantung sama yang lain, sama bosnya, mungkin sama presidennya, sama juragannya, dan lain-lain, gitu, ya. Jadi orang-orang Arab Badui berkata, ya, pada waktu itu, ya, mungkin ikut sholat, ya, tapi iman belum meresap ke dalam hatinya. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam atau telah tunduk, karena iman belum masuk dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sehari-hari tantangan kita dua. Kita harus terus meningkatkan iman kita, dalam arti keyakinan-keyakinan kita, dan kita terus meningkatkan keislaman kita,
itu amal-amal lahiriah kita. Nah, maka ini tantangan kita gitu ya. Iman dijaga, Islam dijaga. Logikanya, kenapa tadi yang mukmin pasti muslim, yang muslim belum tentu mukmin, gitu ya. Kalau orang sudah beriman kuat, dia akan takut untuk tidak sholat. Ya. Logikanya dia akan takut untuk berbuat maksiat, ya, berbuat kejahatan, ya, menipu orang, bunuh orang dan lain-lain. Karena dia meyakini adanya hari penghisaban, ya, hari di mana seluruh amal ditimbang dan lain-lain. Kenapa? Karena beriman, karena kuat imannya. Dia beriman bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar dan lain-lain. Maka dia akan melakukan ibadah-ibadah lahiriahnya, ya, badaniahnya, ibadah-ibadah Islamnya dia akan melakukan ketika imannya sangat kuat. Nah, ini dia. Jadi kita berjuang supaya kita menjadi muslim dan mukmin, atau menjadi mukmin dan muslim. Dua-duanya kita melakukan amal-amal karena keimanan kita, ya, bukan karena dibilang rajin sholat, ya, dibilang soleh, tapi karena keimanan kita. Kita yakin, ya, kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kemudian maksud penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kita meyakini itu, gitu ya. Jadi kita bukan hadir di dunia karena kemauan sendiri, tapi karena diciptakan Allah dengan maksud tertentu. Nah, maka kita meyakini itu dan melakukan ibadah-ibadah kita. Nah, selanjutnya, jadi prinsip-prinsip dalam agama Islam, ya, yang terutama ada 3, ya. Mengenal Allah, mengenal mengenal Rasulullah, dan juga mengenal agama Islam. Nah, insya Allah pelan-pelan kita terus bahas supaya kita makin kenal dan makin kuat keimanan kita, makin kuat keislaman kita. Karena apa? Nah, kenapa harus makin kuat dan makin meyakini? Nah, karena di alam kubur nanti kita akan ditanya tentang 3 perkara ini, ya. Nggak ditanya dulu rumahnya di mana? Oh, Bumi Harapan. Oh, itu nggak ditanya, ya. Oh, dulu istrinya ada berapa? Wah, nggak ditanya, gitu ya. Yang ditanya adalah man robuka, man nabiuka, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa agamamu. Nah, gitu ya. Itu yang akan ditanya. Maka ketika kita selama di dunia ini mukmin dan muslim, ya, keyakinan kuat, juga melakukan amal-amal keislaman, insya Allah kita bisa jawab, ya, insya Allah kita bisa jawab. Hari ini kita bisa jawab, ya, dengan mulut kita bisa jawab. Cuma nanti, nah, amal ibadah kita, ya, keyakinan kita yang akan menjawab. Jadi ada tingkatan-tingkatan pertama, tingkatan-tingkatan dalam Islam, ya. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ada 3 tingkatan, ya, yang kita akan bahas. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah Islam. Tentang Islam ini, ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasul sedang bersama sahabat-sahabatnya, sedang berkumpul, ya, dan Rasul sedang menjelaskan tentang Islam ini. Lalu masuklah seorang laki-laki, ya, yang bajunya sangat putih bersih. Jadi pada waktu itu sedang berkumpul bersama sahabatnya, dan karena penduduk pada waktu itu belum banyak, maka para sahabat tuh saling mengenal,
gitu, saling mengenal. Warga Mekah atau warga Madinah tuh saling mengenal. Lalu masuklah seorang laki-laki yang sangat bersih, sangat putih, seakan-akan tidak dari perjalanan jarak jauh. Ya, kalau orang dari kota lain naik unta berhari-hari itu tubuhnya kan kotor, ya, penuh debu, ya, penuh pasir, ya, wajahnya penuh keringat, hitam legam terbakar matahari barangkali, ya. Tapi orang ini putih bersih, seakan-akan tidak dari perjalanan jauh. Maksudnya seakan-akan dari kota tersebut atau dekat dari masjid rumahnya, kayak habis mandi seger. Tapi sahabat nggak ada yang kenal, gitu ya. Ini orang kita nggak kenal, ya. Seperti bukan warga kita, tapi seperti bukan orang yang dari perjalanan jauh, ya. Nah, ternyata Rasul kemudian menjelaskan itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia untuk mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu sang laki-laki tersebut, nah, yang merupakan jelmaan dari malaikat Jibril, duduk ke hadapan Rasulullah dan bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Lalu dijawab oleh Rasul, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita inista'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita inista'ta ilaihi sabila. Menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Nah, inilah jawaban. Nah, apa itu Islam? Jadi lengkap, ya. Pertama, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang sering kita sebut dengan syahadat, ya. Kalau di SD kita belajar Islam dimulai dengan syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Nah, dari mana itu? Yaitu dari hadis riwayat Muslim nomor 8. Jadi kita mengenal Islam dari dalil, ya, dari dalil, yaitu dari hadis Rasulullah. Nah, syahadat tadi, ya, sifatnya ucapan lisan, sholat, zakat, puasa, itu adalah hal-hal yang badaniyah tadi, ya, lahiriah, nah, terlihat oleh orang lain, ya. Zakat bisa dilihat orang lain, gitu, ya. Kemudian merupakan ibadah yang lahiriah, ya. Naik haji apalagi, gitu, ya, yang lahiriah. Jadi Islam tadi kalau disebutkan terpisah dengan iman, menyasar kepada hal-hal yang lahiriah. Dan apa itu Islam? Rasul telah menjelaskan kepada kita, ya. Jadi Islam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahajjul baita innistata'ta ilaihi sabila. Nah, ini Islam, ya. Nah, karena kita sudah bapak-bapak, sudah berumur, maka saya sering masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Harus kita ulang-ulang, ya. Termasuk saya sendiri, ya. Harus kita ulang-ulang, gitu, ya. Jadi Islam tadi adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya,
dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah, ya. Itu Islam. Lalu tadi ada 5, ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, gitu. Lalu tadi ada 3 tingkatan dalam Islam, yaitu Islam, iman, ihsan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu iman. Iman dalam definisinya mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu apa? Meyakini dengan hati, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman dapat bertambah dengan ketaatan, iman dapat bertambah dengan ketaatan, dan dapat berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ada maling, malam-malam ya, cari rumah yang kosong, ingin mencuri, maling, itu kira-kira imannya lagi tinggi atau lagi turun? Gitu. Lagi turun. Bahkan mungkin lagi nggak lagi hilang gitu ya. Jadi iman ini naik turun. Ya. Kita harus berusaha iman kita stabil dan naik, stabil dan naik. Jangan terlalu gojlak naik turun, tapi stabil, tapi terus naik gitu ya. Ini yang berat ya, karena setan selalu menggoda manusia ini. Jadi dengan melakukan secara rutin kegiatan-kegiatan amaliyah kita, insya Allah mudah-mudahan iman kita terjaga ya. Sehari sholat 5 waktu itu menjaga iman kita ya. Kita meyakini sholat perintah Allah ya, diinstruksikan langsung oleh Allah, bahkan khusus perintah sholat Rasul menerimanya tidak di dunia ya, tapi Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah sholat khusus, spesial ya, spesial. Jadi tidak ketika di dunia dan melalui malaikat Jibril, tapi langsung ke Sidratul Muntaha ya, langsung ke atas menghadap Allah gitu untuk menerima perintah sholat. Maka dengan melakukan sholat ya, mudah-mudahan gitu ya, keimanan kita terus stabil dan meningkat. Karena iman secara sifatnya bisa naik dan turun. Jadi apa saja tuh iman ya? Kita kupas hadis riwayat Muslim nomor 8. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, apa itu iman? Yaitu antu minabillahi, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kita beriman kepada takdir. Nah, jadi iman ada 6 ini. Ya. Jadi kalau Islam tadi rukun Islam ada 5, maka rukun iman ada 6. Ya. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Khairihi yang baik, wa syarrih yang buruk. Jadi engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita beriman kepada Allah ya, bahwa Allah itu ada ya, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah dan lain-lain. Kita beriman kepada malaikat walaupun kita tidak bisa melihatnya, gaib, tapi kita beriman bahwa malaikat itu ada ya.
Ada malaikat yang meniup sangkakala nantinya gitu ya. Ada rokib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk. Ada yang nemenin nanti di alam kubur ya, alam barzah dan lain-lainnya. Ada yang menyampaikan wahyu, ada malaikat-malaikat, bahkan ada yang memikul arsnya Allah ya, memikul arsnya Allah ya. Allah ada di atas ars dan ars dipikul oleh malaikat-malaikat. Kita beriman adanya malaikat. Kita beriman ada kitab-kitab Allah, bahwa kitab Allah Al-Qur'an ya, Al-Qur'an adalah firman Allah ya. Kita beriman bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan perkataan, sekedar perkataan dari Nabi Muhammad ya, tapi betul-betul firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Ada banyak buktinya bahwa Al-Qur'an bukanlah perkataan manusia melainkan firman Allah. Dan kita juga beriman bahwa bukan hanya nabi, bukan hanya Nabi Muhammad gitu ya. Kita percaya pada Rasul-Rasul Allah ya. Jadi ada banyak nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam ya. Lalu kita beriman adanya hari akhir, hari di mana tidak akan ada hari lagi ya. Tidak akan ada matahari, ada hari lagi yang dimulai dari matahari terbit dari timur dan lainnya, tidak ada lagi. Bahkan salah satu ciri kiamat adalah matahari tidak terbit dari timur tapi terbit dari barat. Itu hari yang sangat menegangkan dan sangat menyeramkan. Dan kita beriman kepada takdir. Nah ya, bahwa ada hal-hal yang sudah Allah tetapkan ya. Jodoh ya, kapan kita meninggal dan lain-lain sudah ditakdirkan oleh Allah. Kapan kita lahir ya, nggak bisa milih. Saya mau lahir bulan Januari saja. Saya mau lahir pas Lebaran, nggak bisa ya. Sudah Allah takdirkan. Jadi ini iman ya. Kita beriman terhadap 6 hal yang utama ini. Antu minabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minabil qadari khairihi wa syarrih ya. Lalu yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan kurang lebih pengertiannya engkau beribadah kepada Allah. Jadi ihsan, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah ya. Jadi kita ihsan itu beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada manusia atau kepada makhluk. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah ini ihsan. Ya, dalam beribadah kita meyakini bahwa kita beribadah kepada Allah dan seakan-akan melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa pada saat itu Allah melihat kita. Ini hadis riwayat Muslim. Anta budaullaha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Jadi kita yakin beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah gitu ya. Tapi kita tidak mungkin bisa sebenarnya melihat Allah di dunia ini ya. Tapi oleh karena itu yakinlah bahwa Allah melihat kita ya. Ya. Dengan begitu, nah mudah-mudahan ibadah kita menjadi lebih baik karena dengan keyakinan bahwa Allah melihat kita. Puasa ya, nggak ada yang lihat ya. Siang-siang lapar, masuk ke warteg. Nah, warteg biasanya ditutup kan, kalau siang-siang nggak ada yang lihat ya. Tapi Allah melihat kita. Ya. Kita beribadah seakan-akan melihat kepada Allah, tapi ketika kita tidak mampu, tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kita. Ini akan memandu ibadah kita menjadi lebih baik, disertai keyakinan yang kuat ya. Jadi ikhlas karena Allah dan penuh perhatian ya. Konsentrasi, khusyuk gitu ya, penuh perhatian.
Nah, itulah tadi beberapa hal tentang tingkatan dalam Islam ya. Ada Islam, kemudian iman, dan juga ihsan. Maka 3 hal penting yang kita perlu ketahui sebagai manusia, kita mengenal siapakah Allah, ya, siapakah Nabi kita, dan apa itu agama Islam. Nah, ini yang sedang terus kita perdalam dan kita ulang-ulang ya, supaya apa? Keimanan kita tidak turun ya, tapi stabil dan berusaha terus meningkat dengan menghadiri kajian, baca kitab, baca Quran, itu mudah-mudahan terus menambah keimanan kita. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Karakteristik agama Islam. Nah, tadi kita berusaha mengenal apa itu Islam, maka kita mengenal karakteristik agama Islam. Yang dalam hal ini membedakannya dengan agama-agama yang lain. Yang pertama, karakteristik agama Islam adalah Islam datang dari sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Ya. Jadi manusia diciptakan, kemudian ditakdirkan hidup di muka bumi ini, bukan di planet Mars misalnya gitu ya, bukan di bulan atau bukan di planet-planet yang lain, tapi di planet bumi yang memang sudah difitrahkan bumi ini untuk ditinggali manusia. Ya, kita ditempatkan di planet bumi yang sudah diberikan oksigen, sudah diberikan air, lalu bumi berotasi ya, berputar bumi itu. Sehingga hari ini di sini kebagian pagi, nanti sore kebagian sore, malam kebagian malam, adil semua mendapatkan sinar matahari, berotasi ya, dan juga berputar mengelilingi matahari. Sambil berputar mengelilingi matahari, bumi diputari oleh bulan ya, yang menjadi magnet bagi pasang surutnya air laut. Jadi sudah ditakdirkan kita hidup di planet bumi dan Allah mengetahui maslahatnya. Bayangkan kalau tinggal di bulan ya, bernapas saja susah, oksigen nggak ada, air nggak ada, gimana bisa hidup ya. Jadi sudah difitrahkan kita hidup di bumi ini. Jadi dan Allah lebih mengetahui itulah yang paling maslahat buat kita ya. Dari dalilnya dari surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dia maha halus, latif, dan maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita manusia. Ini terciptakan di planet bumi ya. Kita bahas ada air yang terus berubah bentuk ya, dan air itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang mengalami hari kiamat nantinya. Cukup air itu untuk menghidupi kita semua ya. Kemudian ada tanah, pohon-pohon yang bisa ditumbuhkan ya untuk memberi makan manusia dan lain-lain. Ada hewan yang terus bisa dikembangbiakan. Bayangkan kalau sapi nggak bisa berkembang biak, habis nanti ya. Nggak kebagian anak cucu kita. Maka sapi bisa dikembangbiakan, lahir lagi anak sapi gitu ya. Tumbuh besar, dagingnya kita bisa makan. Ayam bertelur ya, bisa dikembangbiakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sampai akhir zaman. Nah, lalu yang kedua, karakteristik agama Islam adalah agama yang menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya. Nah, jadi kita diberitahu oleh Allah awal kejadian manusia itu seperti apa dan nanti kita nih hidup di dunia ini untuk apa? Ya, melalui surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Nah, jadi diingatkan bahwa Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita
dari diri yang satu dari Nabi Adam. Nah, gitu ya. Waktu SD atau SMP kita pernah mendengar bahwa ada tokoh namanya Charles Darwin yang mengatakan bahwa asal-usul manusia adalah dari monyet. ya. Dari monyet berevolusi, makin lama makin tegak, makin gede, akhirnya jadi manusia. Nah, dibantah oleh ayat ini bahwa asal-usul manusia adalah dari Nabi Adam alaihissalam. Telah menciptakan dari diri yang satu yaitu Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya. Nah, ya. Sudah langsung diciptakan pasangannya. Jadi memperjelas peran laki-laki dan perempuan, gitu ya. Bahwa manusia lahir dari rahim perempuan. Jadi ada Nabi Adam sebagai laki-laki ya, untuk membentuk peradaban manusia. Ada Hawa sebagai perempuan, ya. Yang ini merupakan sunatullah, dari hubungan laki-laki dan perempuan baru lahir anak-anaknya. Yang telah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya. Nah, dan dari keduanya ya, artinya harus ada percampuran hubungan antara laki dan perempuan. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, menjaga dan mengawasi kita. Tadi kita beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah, namun apabila kita tidak mampu melakukannya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah melihat dan mengawasi kita. Ya, jadi di sini dijelaskan asal mulanya kita dari mana ya. Kita diciptakan, kemudian kita adalah semua keturunan Nabi Adam. Jadi nenek moyang kita adalah satu, yaitu Nabi Adam. Ya. Kemudian turun terus menjadi nabi-nabi ya. Allah lah yang menerangkan kepada kita. Kalau Allah tidak menjelaskan ini, kita tidak akan tahu ya. Kita nggak tahu kita ini siapa, dari mana, di dunia untuk apa dan lain-lain. Allah menjelaskan kepada kita. Lalu dalam Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Darinya atau tanah, nah itulah kami menciptakan kamu. Nah, dijelaskan kita dari unsur tanah ya. Kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Kita diciptakan dari tanah dan nanti dikembalikan masuk lagi ke dalam tanah, dan nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah pada waktu yang lain ya. Pada saat semua orang dibangkitkan dari kubur nantinya. Sungguh masih ada perjalanan yang sangat panjang ya, dari sini masuk ke dalam kubur, nggak tahu berapa lama di kubur itu, dan kemudian akan dibangkitkan dan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Lalu Allah juga memberitahu kepada manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Jadi diberitahu kepada manusia maksud penciptaannya supaya kita tahu, supaya kita sadar, kita diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Dan juga kita diberitahu bahwa kita hidup tidak sendirian, tapi ada juga makhluk jin. Makhluk jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan manusia illa liya'budun ya. Dalam surat An-Nas juga ya, manusia dan jin ya. Jadi Islam adalah agama yang jelas, gamblang, menjelaskan kepada kita maksud penciptaan kita, dari mana kita berasal ya. Kita berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian berkembang biak turun temurun sampai ke kita hari ini ya. Difitrahkan oleh Allah kita hidup di muka bumi yang sudah disediakan segala sesuatunya untuk kita bisa hidup menjadi khalifah di muka bumi ini. Mungkin demikian dulu yang bisa disampaikan. Jadi alhamdulillah kita pagi ini telah mengupas pengertian Islam. Kemudian apa itu Islam dan iman ketika disebutkan sendiri-sendiri atau disebutkan bersamaan.
Lalu kita sudah membahas 3 tingkatan Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam itu tadi ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, kemudian iman tadi ada 6, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi dan rasulnya, ya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, baik khairihi wasyari, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian ihsan tadi pengertiannya adalah kita beribadah seolah-olah melihat kepada Allah, namun apabila kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi iman apa definisinya? Sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, dan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Gitu ya. Nah, tugas kita menjaga itu jangan sampai turun. Ya. Apalagi di akhir hari kehidupan kita, jangan sampai iman lagi turun. Ya, harus terus saling mengingatkan dan meningkatkan keimanan kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.